Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Jamroni dari Guru STN Kenari 07 Jakarta Pusat. Akan menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Baik, kita mulai dari pengertian dari korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, dari kata kerja corrumper, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan juga menyogok. Kemudian korupsi sebagian besar melibatkan dua aktor, yakni pemerintah dan sektor swasta, dan juga masyarakat sipil sebagai korbannya. Dasar hukum pemberantasan korupsi. Serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Yang pertama, TAP MPR nomor 9, MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, lalu nomor 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 dan Nomor 20 Tahun 2001, antara lain yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Apa sih dampak korupsi terhadap ekonomi, terhadap budaya, dan juga terhadap sektor lainnya? Jika dilihat dari dampak korupsi terhadap ekonomi, yang pertama, menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menurunkan tingkat investasi, menambah beban transaksi, kemudian sarana dan prasarana berkualitas rendah, meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan. Sedangkan dilihat dari dampak korupsi terhadap budaya, mengakibatkan berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat, kemudian tidak disiplin dan tidak patuhnya terhadap peraturan. Kemudian dampak lainnya yaitu menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat yang menyebabkan biaya sosial. Upaya pencegahan korupsi. Ada 3 elemen yang harus dilaksanakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama tentunya pencegahan, kemudian penindakan, dan juga yang paling penting adalah peran serta masyarakat. Jadi ketiga elemen tersebut diharapkan dapat memberantas korupsi. Dan yang terakhir, penerapan nilai anti korupsi, ya. Kita kebetulan sebagai guru tentunya mengajarkan kepada anak didik kita untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai anti korupsi, diantaranya kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab,
kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Atau kita singkat menjadi Jupe Mandi Tangker Sebedil. Jupe Mandi Tangker Sebedil. Terakhir, sebelum saya tutup, saya mengingatkan untuk kita, untuk saya sendiri, dan juga untuk mengajak Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, untuk mencegah dan tolak korupsi dengan cara 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan juga mulai saat ini. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.